Pernahkah kita membayangkan memiliki harta yang melimpah, namun hati tetap tenang dan tidak terikat sedikit pun pada dunia? Pernahkah kita berpikir bagaimana rasanya menjadi kaya, tetapi justru semakin takut kepada Allah bukan semakin lalai? Inilah kisah seorang sahabat Nabi yang memiliki segalanya, namun memilih menjadikan kekayaan sebagai jalan menuju akhirat, bukan sebagai tujuan hidup. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah tentang Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya namun zuhud hatinya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini di channel Langkah Cahaya. Dengan dukungan Anda, semoga semakin banyak hati yang tersentuh dan semakin luas cahaya kebaikan yang tersebar. Mari kita mulai kisah inspiratif ini bersama-sama. Di kota Makkah yang panas dan ramai oleh aktivitas perdagangan, hiduplah seorang lelaki, Quraisy yang dikenal luas karena kecerdasan dan kejujurannya dalam berniaga. Namanya Abdurrahman bin Auf. Sejak muda, ia telah terbiasa keluar masuk pasar, mengenal nilai barang, memahami cara bertransaksi, dan menjaga kepercayaan para mitranya. Harta baginya bukan sesuatu yang asing. Ia tahu bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana menjaganya, dan bagaimana memperbesarnya. Namun di balik keberhasilannya sebagai pedagang, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sosok yang lembut hatinya, tenang ucapannya, dan tidak suka menindas orang lain demi keuntungan. Suatu hari suasana Makkah berubah. Kabar tentang seorang nabi yang membawa ajaran tauhid mulai menyebar dari mulut ke mulut. Ajaran itu mengajak manusia meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Banyak orang menertawakan, mencela, bahkan memusuhi ajaran ini. Namun Abdurrahman bin Auf tidak tergesa-gesa menolak. Ia adalah tipe orang yang berpikir sebelum bertindak. Ia mendengarkan, merenung, lalu menimbang dengan hati nuraninya. Ketika ia mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah, hatinya tersentuh. Kalimat-kalimat itu terasa berbeda dari syair-syair Arab yang pernah ia dengar. Ada ketenangan yang mengalir, ada kebenaran yang sulit dibantah. Tanpa ragu panjang, Abdurrahman bin Auf memeluk Islam. Keputusan itu bukan tanpa risiko. Ia tahu memilih Islam berarti siap kehilangan banyak hal, termasuk harta, kenyamanan, bahkan keselamatan diri. Namun keimanannya lebih kuat daripada rasa takut. Sejak masuk Islam, Abdurrahman bin Auf mulai merasakan tekanan. Usahanya diboikot, relasi dagangnya menjauh, dan ia kerap mendapat perlakuan kasar dari kaum Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad. Meski demikian, ia tetap sabar. Ia tidak pernah menyesali keputusannya. Dalam hatinya tertanam keyakinan bahwa rezeki bukan milik manusia, melainkan pemberian Allah. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya datang perintah hijrah. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan Makkah dan menuju Madinah demi menyelamatkan iman. Perintah ini terasa berat bagi banyak sahabat, terutama bagi mereka yang telah mapan secara ekonomi. Makkah bukan sekadar kota, melainkan tempat seluruh jerih payah hidup tertanam. Begitu pula bagi Abdurrahman bin Auf. Di kota itu, ia memiliki rumah, usaha, dan harta yang tidak sedikit. Namun ketika perintah hijrah datang, Abdurrahman bin Auf tidak menawar. Ia tidak menunda. Ia tidak berkata, tunggu sampai hartaku aman. Ia memilih iman di atas segalanya. Dengan hati yang lapang, ia meninggalkan Makkah tanpa membawa kekayaannya. Semua yang pernah ia kumpulkan dengan susah payah, ia relakan tertinggal. Yang ia bawa hanyalah pakaian di badan dan keyakinan yang kokoh di dada. Perjalanan menuju Madinah bukan perjalanan yang mudah. Panas gurun membakar kulit, langkah kaki terasa berat, dan masa depan tampak samar. Namun setiap langkah diiringi doa dan tawakal. Abdurrahman bin Auf yakin, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berhijrah demi agama. Setiap malam di perjalanan ia merenung. Ia teringat hartanya di Makkah namun tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah harapan agar Allah meridai pengorbanannya. Sesampainya di Madinah, para muhajirin disambut dengan penuh kasih oleh kaum Ansar. Rasulullah mempersaudarakan mereka, mengikat hubungan yang lebih kuat dari sekadar darah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang Ansar yang terkenal kaya dan dermawan. Saat menyambut Abdurrahman bin Auf dengan senyum tulus, seakan menyambut saudara kandung yang lama terpisah. Sa'ad bin Rabi' melihat kondisi saudaranya yang datang tanpa harta. Dengan keikhlasan yang luar biasa, ia menawarkan separuh dari seluruh kekayaannya. Ia bahkan menawarkan untuk menceraikan salah satu istrinya agar Abdurrahman bin Auf dapat menikahinya setelah masa iddah. Tawaran itu menunjukkan betapa besar cinta dan pengorbanan kaum Ansar kepada saudara mereka dari Makkah.
Namun Abdurrahman bin Auf terdiam sejenak. Hatinya tersentuh oleh kebaikan itu. Ia sangat menghargai ketulusan Sa'ad bin Rabi', akan tetapi ia tidak ingin hidup dengan bergantung pada harta orang lain. Dengan suara lembut dan penuh adab ia menolak tawaran tersebut. Ia berkata bahwa ia tidak membutuhkan harta atau fasilitas. Ia hanya meminta satu hal, agar ditunjukkan di mana pasar berada. Permintaan itu terdengar sederhana, namun maknanya sangat dalam. Abdurrahman bin Auf ingin kembali bekerja, kembali berusaha, dan kembali mencari rezeki dengan tangannya sendiri. Ia percaya bahwa kemuliaan seorang mukmin bukan terletak pada seberapa banyak yang ia terima, tetapi pada seberapa jujur ia berusaha. Kalimat itu juga menunjukkan keyakinannya bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Hari itu Abdurrahman bin Auf memulai hidup baru di Madinah sebagai seorang pedagang tanpa modal besar. Ia meminjam, menukar, dan berdagang kecil-kecilan. Ia tidak memilih jalan yang mudah tetapi jalan yang halal. Setiap transaksi ia awali dengan niat yang lurus. Ia tidak menipu, tidak curang, dan tidak mengurangi timbangan. Ia percaya bahwa kejujuran adalah kunci keberkahan. Di tengah kesibukannya, Abdurrahman bin Auf tidak pernah melalaikan ibadah. Ia selalu hadir dalam salat berjamaah, mendengarkan nasihat Rasulullah, dan memperbaiki akhlaknya. Baginya, dunia hanyalah tempat singgah. Kekayaan bukan tujuan utama, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Malam-malam di Madinah sering ia habiskan dengan doa. Ia memohon agar Allah memberinya rezeki yang cukup, bukan untuk berbangga diri, melainkan untuk menolong agamanya. Ia ingin menjadi hamba yang kuat bukan hanya dalam iman, tetapi juga dalam memberi manfaat bagi sesama. Dalam sunyi malam ia berserah sepenuhnya kepada Allah, yakin bahwa siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Begitulah awal perjalanan Abdurrahman bin Auf di Madinah. Dari seorang saudagar kaya yang meninggalkan segalanya, ia berubah menjadi seorang perantau yang memulai hidup dari nol. Namun justru dari titik itulah Allah menyiapkan kisah besar. Sebuah kisah tentang kekayaan yang kelak datang kembali, namun tidak pernah mengikat hatinya. Hari-hari pertama di Madinah menjadi masa yang penuh perjuangan bagi Abdurrahman bin Auf. Ia bangun lebih awal dari kebanyakan orang, menyusuri pasar dengan langkah ringan namun tekad yang kuat. Ia mengamati kebiasaan para pedagang, memperhatikan jenis barang yang paling dibutuhkan masyarakat, dan mempelajari ritme pasar Madinah yang berbeda dengan Makkah. Di kota ini, perdagangan tidak hanya soal untung dan rugi, tetapi juga tentang kejujuran, ukhuwah, dan keberkahan. Abdurrahman bin Auf memulai usahanya dengan sangat sederhana. Kadang ia hanya membawa sedikit keju dan minyak samin untuk diperdagangkan. Keuntungannya tidak seberapa, namun ia tidak mengeluh. Setiap dirham yang ia dapatkan terasa begitu berharga karena diperoleh dari usaha sendiri. Ia selalu bersyukur, sekecil apapun hasil yang ia peroleh. Baginya, keberkahan lebih penting daripada jumlah. Kejujuran menjadi ciri utama dalam setiap transaksi yang ia lakukan. Jika barangnya memiliki cacat, ia sampaikan apa adanya. Jika timbangan terasa kurang, ia lebihkan tanpa diminta. Sikap itu membuat banyak orang heran. Di tengah dunia perdagangan yang seringkali dipenuhi tipu daya, kehadiran Abdurrahman bin Auf menjadi angin segar. Para pembeli merasa aman dan nyaman bertransaksi dengannya. Perlahan, namanya mulai dikenal di pasar Madinah sebagai pedagang yang amanah. Allah pun mulai melapangkan rezekinya. Dari hari ke hari usahanya berkembang. Modalnya bertambah, barang dagangannya semakin beragam, dan keuntungannya semakin besar. Namun yang paling menonjol bukanlah kekayaannya, melainkan kerendahan hatinya. Ia tidak pernah memamerkan hasil usahanya. Ia tetap berpakaian sederhana, berjalan dengan tenang, dan berbicara dengan lembut kepada siapapun. Di saat sebagian orang mulai lalai ketika harta datang, Abdurrahman bin Auf justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ia menyadari bahwa kekayaan bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada kemiskinan. Setiap kali menerima keuntungan besar, ia langsung mengingat bahwa di dalam hartanya terdapat hak orang lain. Tanpa menunggu diminta, ia bersedekah. Ia membantu fakir miskin, anak yatim, dan para sahabat yang membutuhkan. Rasulullah memperhatikan perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf dengan penuh kasih. Beliau melihat bagaimana sahabatnya itu bekerja keras tanpa melupakan akhirat. Suatu ketika Rasulullah mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf akan menikah. Beliau bertanya dengan lembut tentang maharnya. Abdurrahman bin Auf menjawab bahwa ia memberikan mahar berupa emas seberat biji kurma. Rasulullah tersenyum dan mendoakan keberkahan baginya. Pernikahan itu dilakukan dengan sederhana, tanpa kemewahan yang berlebihan. Meski telah kembali menjadi orang kaya,
Abdurrahman bin Auf tidak pernah merasa aman dengan hartanya. Setiap ayat Al-Quran yang berbicara tentang hisab dan pertanggungjawaban harta selalu membuat hatinya bergetar. Ia sering membayangkan bagaimana kelak ia berdiri di hadapan Allah. Ditanya dari mana hartanya diperoleh dan kemana hartanya dibelanjakan. Pertanyaan itu membuatnya selalu berhati-hati dalam setiap langkah. Dalam berbagai kesempatan, ketika Rasulullah membutuhkan bantuan untuk perjuangan Islam, Abdurrahman bin Auf selalu berada di barisan terdepan. Saat perang membutuhkan biaya, ia datang membawa harta. Saat kaum muslimin kekurangan, ia hadir memberi solusi. Ia tidak pernah merasa bahwa hartanya adalah hasil kecerdasannya semata. Ia yakin semua itu hanyalah karunia Allah yang dititipkan kepadanya. Pernah suatu hari, kafilah dagang Abdurrahman bin Auf datang dari Syam. Suara unta dan roda kereta memenuhi Madinah. Jumlahnya sangat banyak hingga membuat orang-orang terkejut. Para sahabat bertanya-tanya, untuk siapa semua harta itu? Ketika Abdurrahman bin Auf mendengar kekaguman orang-orang, ia justru merasa takut. Takut jika hatinya mulai condong pada dunia. Tanpa ragu, sebagian besar dari kafilah itu ia sedekahkan di jalan Allah. Ia ingin memastikan bahwa kekayaan tidak menguasai hatinya. Baginya harta hanyalah alat, bukan tujuan. Ia ingin tetap menjadi hamba, bukan budak dunia. Setiap malam ia menutup harinya dengan muhasabah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hari itu ia lebih dekat kepada Allah atau justru lebih dekat kepada dunia. Di Madinah, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang yang sukses namun tidak sulit ditemui. Rumahnya terbuka bagi siapa saja. Senyumnya mudah diberikan. Ia tidak membedakan manusia berdasarkan harta atau kedudukan. Ia mengingat masa-masa ketika ia datang sebagai pendatang tanpa apa-apa. Dari sanalah tumbuh empati yang dalam terhadap orang-orang yang sedang berjuang. Babak kehidupan Abdurrahman bin Auf di Madinah menunjukkan bahwa kekayaan dan iman bisa berjalan beriringan. Asal hati tetap terikat kepada Allah, bukan kepada harta, yang membuktikan bahwa bekerja keras adalah bagian dari ibadah dan berbagi adalah bukti syukur yang nyata. Dari pasar Madinah, Allah mengangkat derajatnya, bukan hanya sebagai pedagang sukses, tetapi sebagai teladan bagi umat hingga akhir zaman. Seiring bertambahnya usia, Abdurrahman bin Auf semakin dikenal sebagai sahabat Nabi yang kaya raya, namun juga sebagai sosok yang paling takut kepada Allah. Kekayaannya terus mengalir, usaha-usahanya berkembang, dan namanya disebut-sebut sebagai salah satu pedagang terbesar di Madinah. Namun semakin besar harta yang ia miliki, semakin sering pula ia merenung. Di balik senyum tenangnya, ada kegelisahan yang terus ia jaga, agar tidak berubah menjadi kelalaian. Suatu hari seorang pelayan menghidangkan makanan yang sangat lezat di hadapannya. Di atas meja tersaji roti putih, daging yang empuk, dan hidangan yang jarang dinikmati orang kebanyakan. Ketika tangannya hampir menyentuh makanan itu, Abdurrahman bin Auf terdiam. Pandangannya kosong, lalu perlahan matanya berkaca-kaca. Air mata jatuh membasahi janggutnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut, tidak memahami apa yang terjadi. Dengan suara yang bergetar, Abdurrahman bin Auf mengingat masa lalu. Dia teringat Rasulullah, teringat Hamzah bin Abdul Muthalib, yang gugur sebagai syahid dan tidak mendapatkan kafan yang layak. Ia teringat sahabat-sahabat yang hidup sederhana, bahkan wafat dalam keadaan lapar. Lalu ia memandang makanannya dan berkata bahwa ia khawatir semua kebaikannya telah dibalas di dunia, sementara di akhirat ia tidak mendapatkan apa-apa. Ketakutan itu bukan karena kurang iman, melainkan karena iman yang begitu hidup di dalam hatinya. Sejak hari itu, Abdurrahman bin Auf semakin memperketat hubungannya dengan dunia. Ia tetap bekerja, tetap berdagang, namun hatinya semakin ringan dalam melepaskan harta. Ia sering berkata bahwa dunia hanyalah jembatan, bukan tempat tinggal. Setiap kali ia mendapatkan keuntungan besar, ia segera membaginya. Baginya menahan harta justru terasa lebih berat daripada mengeluarkannya. Ia membebaskan banyak budak, membantu para janda dan anak yatim, serta menanggung kebutuhan kaum muslimin yang kesulitan. Ketika ada peperangan, ia datang membawa harta dan perlengkapan. Ketika Rasulullah membutuhkan dukungan, Abdurrahman bin Auf tidak pernah menunggu diminta. Ia datang dengan inisiatif dan keikhlasan. Ia tidak mencari pujian, tidak pula berharap dikenang. Ia hanya ingin Allah meridainya. Pada suatu masa ia pernah menyedekahkan setengah dari seluruh hartanya. Di waktu lain ia menyerahkan ribuan dinar untuk perjuangan Islam. Bahkan menjelang akhir hayatnya ia masih terus memberi. Ia merasa bahwa harta yang ditinggalkan di dunia hanyalah beban hisab, sementara harta yang disedekahkan adalah simpanan abadi.
Meskipun memiliki kekayaan yang sangat besar, kehidupan pribadi Abdurrahman bin Auf tetap sederhana. Ia tidak membangun istana megah, tidak tenggelam dalam kemewahan, dan tidak menjadikan hartanya sebagai pembeda antara dirinya dan orang lain. Ia sering duduk bersama orang-orang miskin, makan bersama mereka, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Baginya kemuliaan bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada apa yang diberikan. Ketika sakit mulai melemahkan tubuhnya, Abdurrahman bin Auf semakin sering mengingat kematian. Ia menyiapkan wasiat dengan penuh kehati-hatian. Sebagian besar hartanya diwasiatkan untuk fakir miskin, kaum muhajirin yang masih hidup, dan keluarga para syuhada. Ia ingin memastikan bahwa hartanya benar-benar kembali kepada umat, bukan sekadar diwariskan untuk dinikmati. Saat ajal semakin dekat, ia tidak membawa ketakutan duniawi. Tidak ada penyesalan atas harta yang telah ia sedekahkan. Justru yang ia khawatirkan adalah apakah amalnya diterima oleh Allah. Di akhir hidupnya, Abdurrahman bin Auf wafat dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan teladan yang sangat berharga bagi umat Islam. Ia pergi tanpa membawa emas dan perak, namun meninggalkan jejak kebaikan yang panjang. Namanya tidak dikenang karena banyaknya harta, tetapi karena caranya memperlakukan harta. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa seseorang bisa memiliki dunia di tangannya, namun akhirat tetap di dalam hatinya. Dari Abdurrahman bin Auf, kita belajar bahwa kekayaan sejati adalah ketika harta tidak lagi mengikat hati, melainkan menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Demikianlah kisah sahabat Nabi yang mulia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sebuah kisah tentang kekayaan yang tidak membuatnya lupa diri, tentang harta yang tidak pernah mengikat hatinya, dan tentang iman yang selalu ia letakkan di atas segalanya. Ia mengajarkan kepada kita bahwa menjadi kaya bukanlah dosa, selama kekayaan itu tidak menjauhkan kita dari Allah. Justru dengan harta, seseorang bisa semakin dekat kepadanya, jika digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Dari perjalanan hidup Abdurrahman bin Auf, kita belajar bahwa rezeki adalah amanah, bukan tujuan. Kita diajak untuk bekerja keras, jujur dalam usaha, dan lapang dalam berbagi. Dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tujuan yang kekal. Jangan biarkan harta menguasai hati, jadikanlah ia sebagai alat untuk menolong sesama dan menguatkan iman. Semoga kisah ini mampu mengetuk hati kita, menumbuhkan semangat untuk memperbaiki diri, dan menguatkan tekad untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Jika Anda merasa cerita ini memberi inspirasi dan ketenangan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Langkah Cahaya. Dukungan Anda sangat berarti agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah Islami yang penuh hikmah dan cahaya iman. Mari bersama melangkah di jalan kebaikan, menyebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru